1 2 3 cek cek cek. Cek 1 2 3 cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali di perkuliahan online kita di hari ini, hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024 pada mata kuliah Sistem Basis Data bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Kuliahnya menyenangkan. Ya, baiklah teman-teman, kita sudah sampai di pertemuan yang ke-15 ini ya. Artinya ini adalah pertemuan yang terakhir sebelum nanti kita memasuki UAS ya. UASnya dijadwalkan tanggal 22 ya teman-teman, masih seminggu lagi. Artinya minggu depan kita off dulu untuk minggu tenang, kemudian di tanggal 22 atau untuk sistem basis data berarti tanggal 26 ya, kita akan melaksanakan ujian akhir semester.
Ya, untuk materi hari ini, materi yang terakhir, kita akan membahas tentang SQL View. Ya, SQL View. Apa itu SQL View? Oke, mari kita coba bahas bersama-sama teman-teman ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu PowerPoint-nya. Di PowerPoint-nya ada sedikit masalah. Ya, oke, bisa dilihat ya. Oke, mari kita bahas SQL View. Apa itu SQL View? Ya, jadi kalau SQL tentunya sudah kita pelajari. View-nya sendiri apa ya? Ya, jadi SQL View ini adalah tabel virtual. Ya, jadi tabel tiruan ya, tabel tiruan atau tabel yang bukan tabel sebenarnya. Ya, bukan tabel sebenarnya. Yang dibuat dari tabel asli. Ya, bisa dari satu tabel, bisa juga beberapa tabel, atau bahkan bisa juga dari view yang lain. Jadi view kemudian dibikin view lagi. Nah, ini terus pertanyaannya, untuk apa kegunaan atau manfaat tujuan dari dibuatnya SQL View? Yang pertama adalah menyembunyikan kolom atau baris. Umumnya seorang developer database atau administrator database itu menyiapkan tabel dengan lengkap. Misalnya kalau kita bicara mengenai tabel mahasiswa ya, di sana ada nomor induk, nama, kemudian mungkin asal sekolah, tinggi badan, berat badan, prestasi yang pernah diraihnya, nama orang tua, alamat asal sekolah, dan sebagainya. Kolomnya barangkali ada banyak sekali yang melekat pada tabel mahasiswa. Tetapi pada kebutuhannya, pada hal-hal tertentu, mungkin kita butuh hanya nomor induk, nama, sama mungkin tanggal lahir barangkali ya, atau mungkin nomor induk, nama, sama asal sekolah barangkali. Nah, kita bisa membuat tabel baru dari tabel yang ada, tetapi hanya membuat kolom tertentu saja. Nah, ini fungsinya menyembunyikan kolom atau baris. Kemudian yang kedua, menampilkan hasil dari perhitungan. Masih ingat kemarin perintah agregat ya, menggunakan sum, count, average, min, mark. Nah, di situ betapa perintah-perintah yang harus kita buat terkadang cukup panjang, apalagi kalau melibatkan banyak fungsi database statistik. Ada sumnya, ada count-nya, ada average-nya. Nah, sehingga perintahnya menjadi panjang sekali. Tentunya tidak semua orang bisa, dan kebutuhan tabel ini biasanya kan dipakai untuk pengguna yang lain ya, pengguna yang banyak. Nah, bisa jadi pengguna yang nanti memanfaatkan belum tentu dia memahami perintah SQL yang panjang tadi, plus dengan fungsi perhitungan, plus dengan fungsi agregat dan lain-lain. Nah, sebagai seorang administrator database, teman-teman bisa mempersiapkan dengan cara yang lebih pendek dengan memanfaatkan perintah view ini nantinya. Nanti kita coba ya. Oke, kemudian yang berikutnya menyembunyikan sintaks SQL yang rumit. Nah, contohnya kayak kemarin yang kita bekerja dengan lebih dari satu tabel ya, pakai nama tabel titik kemudian fieldnya, koma, nama tabel titik fieldnya ya, selectnya juga, fromnya juga memanfaatkan lebih dari beberapa tabel. Nah, perintahnya jadi panjang, bahkan mungkin jadi rumit nantinya. Nah, kita bisa memperpendek dengan menggunakan perintah SQL dan disimpan menjadi perintah view tadinya. Kemudian yang paling penting ini menyediakan level isolasi pembatas ya antara data tabel dan view untuk pengguna. Ya, maksudnya gimana? Contoh begini, paling mudah ya, teman-teman tentunya pernah membuka toko online ya. Biasanya lazimnya toko online yang pertama kali teman-teman lihat adalah produknya, katalognya. Ada berbagai macam produk di sana.
Produk yang biasanya ditampilkan diantaranya ada nama produk tentu saja ya, kemudian kode produknya, kemudian foto, deskripsi, jumlah terjual, dan lain-lain. Nah, anggap saja misalnya harga ya, ada harga juga ya. Nah, yang teman-teman lihat itu adalah view, bukan tabel yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai online, apalagi bicara mengenai internet, maka yang nanti membuka, yang mengakses itu ada banyak orang, ada banyak pengguna. Ada yang dia memang hanya sekedar membuka kemudian keluar, ada yang mungkin secara tidak sengaja dia bisa saja mengubah ataupun memodifikasi isi dari web ataupun bahkan data tadi, atau bahkan yang lebih bahaya lagi ada yang memang sengaja punya niat untuk mengubah bagian konten yang ada di web tadi. Misalnya paling simpel aja lah, ngubah harga. Ada sebuah barang ya, misalnya saja laptop ya, laptop di harga sebenarnya harganya 5 juta, tapi karena ada yang iseng, nggak usah banyak-banyak, nolnya hilang 1 ya, 5 juta nolnya hilang 1 menjadi 500.000 kan. Nah, lihat sudah berapa kerugian yang nanti didapatkan. Dari 5 juta nolnya hilang 1 jadi 500.000. Itu baru satu barang yang terjual, apalagi nanti dengan jumlah banyak barang yang terjual. Nah, makanya yang ditampilkan atau yang teman-teman lihat di toko online itu sebenarnya tabel virtualnya, tabel tiruannya, supaya kalau nanti ada perubahan baik disengaja ataupun oleh yang orang-orang yang jahil tadi, bisa langsung update dari tabel masternya, tabel aslinya. Jadi yang tabel aslinya itu hanya digunakan untuk keperluan tertentu, bukan untuk diakses oleh user. Nah, ini contoh bagaimana pemanfaatan view yang berkaitan dengan level isolasi. Paham yang saya maksud ya? Nah, jadi nanti bisa diatur dalam sekian detik, maka database yang dipakai adalah yang aslinya. Jadi view ini ngambil dari aslinya terus, walaupun ada perubahan, aslinya yang ditampilkan, gitu ya. Kemudian yang kelima, memberikan proses permission yang berbeda untuk view yang berbeda dari tabel yang sama. Nah, jadi untuk memberikan hak akses ya. Jadi hak aksesnya nanti bisa beda-beda untuk user yang berbeda-beda juga. User A dia bisa membuat view atau memodifikasi view A, user B hanya bisa menampilkan saja misalkan, dan lain-lainnya. Biasanya kalau yang model seperti ini sudah memanfaatkan yang namanya database server, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat perintahnya ya. Ada perintah untuk membuat view, menggunakan view, mengubah view, ataupun menghapus view. Untuk membuat view, di view itu sebenarnya tabel ya. Jadi kalau tabel kan lazimnya kalau kita membuka pakai perintah select bintang from misalnya. Nah, tinggal nanti kita gunakan depannya tambah perintah create view, kemudian nama view apa yang pengen teman-teman bikin, baru perintah tabel yang akan digunakan tadi. Sedangkan untuk menampilkan caranya sama seperti menampilkan tabel, select bintang from, kemudian diikuti oleh nama view-nya. Untuk mengubah view pakai perintah alter view, nama view-nya apa, kemudian perintah barunya. Jadi sama kayak yang atas ya. Kalau yang atas kan membuat baru create view, kalau mengubah tampilan ataupun data dari view-nya gunakan perintah alter view. Sedangkan yang terakhir untuk menghapus kita gunakan perintah drop view. Jadi cuma ada 4 ya, membuat, menggunakan, mengubah, menghapus, menggunakan. Saya rasa bukan hal yang asing karena sudah beberapa kali kita gunakan, yaitu perintah select. Oke, kita coba langsung saja praktekkan seperti apa hasilnya. Oke, di sini saya sudah menampilkan atau membuka salah satu tabel ya teman-teman ya. Ada tabel kemarin, ini tabel order detail, order product dan sebagainya. Oke, contoh
Misalnya kalau kita menampilkan biasa ya select biasa, select bintang misalnya from customer misalnya. Ya, select bintang from customer kurang. Oh ya. Oke, seleksi, run SQL, ini hasilnya. Nah, sekarang saya ingin membuat tabel view customer yang isinya sama persis. Jadi pengen bikin tiruannya tabel customer dengan nama view customer. Maka perintahnya klik view, nama viewnya misalnya view customer. Ya, kemudian as, nah as select. Nah, perintah tadi masukkan select bintang from customer. Jadi kita akan bikin tiruannya tabel customer. Untuk menampilkan tabel customer di perintahnya ini. Nah, sedangkan supaya dia menjadi view, maka tambahkan perintah create view. Ya, create view, nama viewnya apa? As. Nah, diikuti oleh perintah yang dimaksud tadi. Sekarang coba kita jalankan. Nah, efeknya hanya muncul perintah execute successfully. Kemudian di sini akan muncul teman-teman, silakan di refresh teman-teman ya, di skemanya ini silakan teman-teman refresh atau melalui menu view kemudian refresh skema. Maka kalau nanti teman-teman buka pada katalognya skema itu akan muncul ada view. Nah, kalau yang lain tabel ya, tabel kategori, tabel customer employee, ada tabel, ada view namanya view customer. View customer ini fieldnya sama persis seperti miliknya customer nih, customer ID, varchar ya, customer ID varchar juga, sampai dengan yang fax ya, akan ditampilkan hasil yang sama persis teman-teman ini, jumlahnya juga 91 ini kalau kita bikin tiruannya sama persis. Oke, sekarang saya akan bikin lagi view customer 1 tapi isinya hanya customer ID, company name sama address 3 ya, yang saya ambil 3 field. Jadi dari sekian banyak field yang ada, saya mau ambil hanya customer ID, kemudian company name sama addressnya saja. Nah, maka perintah gimana? Sama, klik view, misalnya kita kasih nama view, namanya bebas, tidak harus pakai view sebenarnya, ini hanya untuk memudahkan saja. Saya kasih nama view customer 1 ya, select bintang from, karena kita mau menampilkan hanya beberapa saja, maka saya ambil di customer ID, company name, address from. Nah, fromnya from customer lagi, karena tabel aslinya dari customer. Jadi saya ingin bikin view namanya view customer 1 yang isinya hanya customer ID, company name dan address dari miliknya tabel customer. Jadi tabel tiruan dari customer, isinya dipilih tertentu. Sama, silakan diseleksi, run SQL, pastikan munculnya query execute successfully. Kemudian kalau pengen lihat pastinya silakan seperti tadi teman-teman refresh saja. Harusnya di sini nambah ada view customer 1 ya. Kemudian kalau nanti kita gunakan perintah select, saya copy yang sebelumnya ini, view customer 1. Nah, ke blok run SQL, hasilnya cuma 3 field saja ya. Nah, customer ID, company name dan address, yang lainnya tidak ditampilkan teman-teman. Nah, itu contoh bagaimana view hanya mengambil field tertentu. Ya, contoh yang lain. Jadi kegunaan yang lainnya adalah selain menyembunyikan kolom baris nih ya, menampilkan hasil perhitungan. Ya. Oke, saya akan pindah ke tabel yang ada perhitungan, itu tabel order detail ya. Select bintang from order pakai kurung siku, order detail ya. Oke,
Oke, saya coba seleksi ini. Nah, saya yang keliru. Select bintang from order detail ini. Nah, ini ya. Saya mau menambahkan total. Ya, total di sini ya. Total itu kan dari unit price kali quantity. Ini tampilnya lengkap, order ID, product ID, unit price, quantity, kemudian juga ada diskon plus ada totalnya. Nah, gimana? Kalau yang tabel asli isinya cuma ini toh, tapi kita tambahkan total. Ya, berarti create view. Oke, biar cepat saya copy aja ini. Create view, customer 2 berarti ya, jangan pakai nama yang sama karena kalau nama sama ini nggak mau. Terus selectnya, nah yang kita gunakan sebagai select adalah order ID, product ID, unit price, quantity, discount, supaya kelihatan saya pindah bawahnya. Sekarang saya tambahkan total ya. Total itu rumusnya adalah unit price kali quantity. Kemudian karena ada diskon berarti dikurangi dengan unit price juga kali quantity. Ini pakai kurung supaya nanti perhitungannya dijalankan dulu. Kali diskonnya. Kemudian kita simpan dengan nama total harga misalnya ya. Nah, baru kemudian from order detail. Nah, diambil dari tabel order detail. Jadi di sini yang saya maksud dengan fungsi perhitungan nanti di sini, sehingga akan memunculkan tabel baru yang namanya view customer 2, di mana isinya persis seperti ini, tapi juga ada perhitungan totalnya. Oke, kita coba teman-teman ya. Jalankan run SQL, harusnya benar nih, successfully. Sama kata tadi, untuk memastikan teman-teman bisa di refresh scheme-nya ya, muncul customer 2. Kita coba buka tabel customer 2, select bintang from customer 2. View, pakai view ya, ada view-nya. View customer 2. Oke, kita blok run SQL. Nah, ini ada total harganya sekarang 14 kali 12 dikurangi diskonnya 0. Coba kita lihat yang ada diskonnya, ini ada diskonnya ya. Nah, ini bagaimana view itu bisa menampilkan proses perhitungan. Jadi kalau nanti pengen menampilkan data yang ada proses perhitungannya, tinggal jalankan yang view customer 2, tidak perlu harus sepanjang ini teman-teman ya. Dan jangan khawatir, nanti kalau ada perubahan juga akan nambah perubahannya. Contoh ini di tabel order detail itu ada berapa data ini? Ada 2155 ya teman-teman ya. Saya coba tambahkan lagi satu ya di order detail ya. Perintahnya kan insert into order order detail value. Oke, kita masukkan misalnya 110 sama, saya bikin sama. Nah, ini tipenya numerik, gak usah pakai petik ya. Kemudian produk ID nya misalnya saya isikan satu aja, kemudian koma, unit price nya kalau satu itu berapa ya, 18.000, koma, kemudian kuantitinya misalnya anggap saja 5, koma, diskonnya 0. Nah, gini aja lah. Oke, coba tadi order detail jumlahnya berapa ini? 2155 ya, order detail. Jadi kira-kira kalau order detail nambah, view-nya juga nambah apa tidak ini? Oke, saya run SQL successfully. Sekarang kita coba jalankan perintah yang
view customer 2. Jadi perintahnya select bintang from customer 2 ini. Nah, sekali lagi nambah apa tidak ya. Nah, isinya jadi 2156. Nambah ya. Order detail nambah 1, maka di view-nya pun juga akan nambah 1. Nah, jadi dia otomatis ya. Jadi jangan khawatir kalau ada perubahan pada tabel yang masternya, maka tabel view-nya pun juga akan mengalami perubahan. Ya, coba kita ini ya, select bintang order detail. Nah, 2156 yang view-nya pun juga dia nambah sama-sama 2156. Demikian juga manakala nanti ada yang dihapus, dia pun juga akan ikut terhapus. Oke, itu untuk apa namanya, membuat view. Dan kan nanti kalau mau mengubah tinggal dirubah namanya jadi alter teman-teman ya, alter view. Contoh misalnya yang view customer ini ya, yang view customer 1. Nah, ini kan cuma ada address ya. Saya mau menambahkan di customer 1 itu ada tambahannya phone ya, nomor teleponnya misalnya. Nomor teleponnya lupa ini. Harusnya customer 1 itu ada nomor teleponnya. Nah, caranya ya tinggal yang sebelumnya tadi ini klik view sama. Ya, saya bilangkan bawah biar cepat ya. Kalau membuat baru pakai klik, tinggal rubah saja kliknya menjadi alter. Alternya pun sama, berarti customer 2 ya. Customer 1 bener ya, customer 1 tinggal ditambahi ini address koma pun. Nah, jadi ngubah view customer 1 ini kan isinya baru 3 ya, customer ID, company name sama address. Sekarang ditambah dengan phone-nya juga. Oke, kita coba run SQL. Oh, ada yang keliru ini, syntax error in alter table, alter view. View customer 1 alter view name, view alter view udah betul. Select phone yang kurang ini. Kita coba bikin lagi. Create view customer ID dari tabel customer. Oh, already exist gak mau, ini memang pakainya alter ini. Pun harusnya PHON, harusnya udah bener ya. Oke, kembali kita berikan dulu yang alternya. Select customer ID, company name. Nah, kalau dibuat bintang from customer. Ya, oke, nanti dicoba lagi. Ini perintahnya ada yang tidak berjalan, kita lanjutkan dulu. Yang untuk menghapus ya, menghapus perintahnya cukup pakai drop ya, drop kemudian drop view, nama view apa yang mau dihapus. Misalnya ingin menghapus yang view customer ini, drop view customer besar kecil sebelahnya tidak masalah ya.
Oke, draw view kita seleksi, run sequel. View customers. Oke, ini sepertinya kode BC query-nya yang tidak bisa menerima perintah. Harusnya ada bener nih. Coba kita refresh dulu. View refresh view refresh skema. View customers. Di SQL view. Drop view name harusnya ada bener nih. Ya, untuk konsep teorinya sebenarnya seperti ini teman-teman. Nah, browser. Nah, ini ya. Nah, ini kan perintahnya drop view. Ya, ini mungkin karena di database-nya ini di query ODBC-nya. Ya, untuk mengupdate perintahnya sama create or replace, ya pakai create juga bisa ya, create atau replace view. Untuk membuat create view, kemudian untuk menampilkan pakai perintah select biasa, kemudian untuk update pakainya replace view. Oke, coba tadi yang perintah tadi saya coba pakai replace, kira-kira bisa jalan apa tidak. Ya sama juga lah, mau ini mungkin ODBC query-nya ya, tapi secara konsep perintah yang teman-teman bisa gunakan tadi sama seperti yang ada di PowerPoint-nya. Oke, yang penting bisa membuat view dulu, kemudian kegunaannya, kemudian cara menampilkannya. Ya, saya rasa begitu teman-teman. Ada yang mungkin perlu ditanyakan, silahkan. Cukup ya? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Berarti untuk minggu depan silahkan dipelajari bahannya sampai dengan view yang baru saja kita coba pelajari ini. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada ujian akhir semester. Soal berbentuk pilihan ganda ya, silakan dipelajari untuk perintah-perintah dari teori tentang konsep database sampai dengan view. Nah, akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita selama satu semester yang sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.